mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan segera keluar dari penjara. Bayangkan saja. Makanya ya, tidak heran jika AHY dan Demokrat ini semakin panik dan mulai memainkan drama-dramanya. Jadi sudah sejak lama ini Partai Demokrat terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu AHY dan kubu Muldoko. Nah, dari KLB saat itu ya, Muldoko telah ditunjuk oleh peserta Kongres sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Melihat apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru-baru ini, sepertinya ada kepanikan yang luar biasa dari raut wajahnya. Ya, coba perhatikan saja wajah AHY ini ketika dia ini pidato. Apalagi dikabarkan bahwa dalam waktu dekat ini ya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan segera keluar dari penjara. Bayangkan saja. Makanya ya, tidak heran jika AHY dan Demokrat ini semakin panik dan mulai memainkan drama-dramanya. Nah, jadi sekedar informasi bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010 hingga 2013, yaitu Anas Urbaningrum, diketahui rencananya akan segera bebas pada tanggal 10 April 2023. Jadi kurang sebentar lagi ya, Anas Urbaningrum ini akan segera menghirup udara segar setelah selama 8 tahun dia ini mendekam di dalam penjara. Ya, pasti banyak yang sudah tahu kok. Jadi Anas ini dihukum karena terjerat dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Bahkan ada kabar sudah ada ribuan pendukungnya yang siap untuk menyambut Anas saat keluar dari tahanan Sukamiskin. Jadi kalau dihitung mulai sekarang ini ya, maka kurang dari sepekan lagi Anas ini akan segera bebas dari tahanannya. Dan seperti biasa ketika mendengar kabar Anas akan segera bebas dari tahanan, maka AHY dan Demokrat pun mendadak kelimpungan. Kasihan sekali AHY dan Demokrat ini. Ya, sekarang nggak kelimpungan gimana coba? Lawong Anas Urbaningrum dan Muldoko saat ini berada dalam satu kubu untuk mendongkel Partai Demokrat dari hegemoni yang selama ini dikuasai oleh dinasti Cikias. Ya, sekarang gimana nggak disebut dinasti coba? AHY menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat ini. Kemudian bapaknya yang bernama SBY itu menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi. Kemudian ditambah lagi adiknya yang biasa dipanggil Ibas. Dia ini diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, dari situlah kemudian publik ini banyak yang menilai bahwasannya Partai Demokrat ini adalah partai keluarga Cikias. Ya, tapi harus diakui juga bahwa sebenarnya yang paling panik ketika mendengar kabar jelang bebasnya Anas Urbaningrum bukanlah sosok AHY, melainkan SBY. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita soal Anas Urbaningrum ya, saya ingin sedikit cerita mengenai perseteruan antara AHY dan Muldoko. Jadi sudah sejak lama ini Partai Demokrat terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu AHY dan kubu Muldoko. Dan kita juga bisa melihat bagaimana sebelumnya banyak sekali kader-kader Partai Demokrat yang telah mengundurkan diri dan juga dipecat. Nah, sekedar informasi bahwa kubu Muldoko ini sebelumnya sempat mengajukan permohonan terkait kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Nah, dari KLB saat itu ya, Muldoko telah ditunjuk oleh peserta Kongres sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Namun sayang, permohonan untuk mengesahkan kepengurusan yang diajukan oleh kubu Muldoko ternyata ditolak oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini yang menangani adalah pihak Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lauli. Jadi berdasarkan hasil verifikasi, ternyata masih terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi saat itu. Antara lain dari perwakilan DPD, DPC, serta tidak adanya mandat dari Ketua DPD dan DPC. Nah, itulah yang membuat permohonan pengesahan KLB kubu Muldoko itu ditolak oleh pihak Menkumham.
Namun perlu dicatat bahwa perlawanan dari kubu Muldoko ternyata masih berlanjut sampai sekarang. Luar biasa sekali memang perseteruan antara Muldoko dan AHY ini. Jujur saja ya, saya pikir permasalahan ini sudah tidak ada kelanjutannya, sudah selesai. Ternyata sampai sekarang masih terus berlanjut coba. Luar biasa memang. Dan setelah pihak Muldoko sebelumnya sempat kalah di tingkat kasasi ya, maka kali ini Muldoko kembali mengajukan PK atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ya, jadi PK ini bisa diajukan kembali ketika ada novum atau bukti-bukti yang baru. Dan dari pengajuan PK ini, kubu AHY pun mulai menuding bahwa pihak Muldoko ini sengaja ingin menjegal pencapresan Anies Baswedan. Lah ini apa lagi coba? Ya sepertinya AHY ini terlalu paranoid kalau menurut saya. Ya sekarang kalau memang ada novum atau bukti-bukti yang baru terkait pengajuan PK di Mahkamah Agung, kan itu merupakan bagian dari proses yang harus dihargai. Jadi ya gak perlulah paranoid, apalagi sebelumnya ya AHY juga bisa menang ketika menghadapi perlawanan dari pihak Muldoko. Jadi apa yang ditakutkan coba? Tinggal dibuktikan saja nanti di pengadilan seperti apa. Jadi ya biasa sajalah. Tidak perlu sampai drama, bahkan semua ini bagian dari ruang gelap katanya untuk melakukan intervensi politik. Apalagi dikaitkan untuk menjegal Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Ya kalau menurut saya AHY ini terlalu kejauhan dalam berhalusinasi. Nah yang menariknya lagi adalah AHY dan Demokrat kali ini terpaksa harus menghadapi dua permasalahan sekaligus. Pertama yaitu soal pengajuan PK dari pihak Muldoko yang mana diketahui PK tersebut telah diajukan sejak awal bulan Maret 2023. Nah yang kedua adalah soal bebasnya Anas dari tahanan. Jadi menurut info yang saya dapatkan, Anas Urbaningrum ini akan menjadi ancaman besar bagi Partai Demokrat saat ini. Bahkan kita juga bisa melihat sendiri bagaimana saat ini terjadi perang urat saraf antara Partai Demokrat dengan loyalis Anas Urbaningrum. Jadi ya, Demokrat ini menyebut bahwa era kepemimpinan Anas Urbaningrum itu sebagai masa yang kelam. Nah, sementara sebaliknya, kubu loyalis Anas ini menyebut bahwasannya suara Demokrat itu anjlok di bawah kepemimpinan SBY dan AHY saat ini. Dan faktanya memang elektabilitas Partai Demokrat ini terus mengalami penurunan. Ya sekarang bisa dilihat data sejak tahun 2009 hingga 2019. Coba perhatikan saja ya, suara Partai Demokrat terus mengalami penurunan. Saat pemilu tahun 2009 lalu ya, Demokrat ini berhasil menjadi pemenang pemilu dengan memperoleh 150 kursi atau 26,4%. Ya meskipun saat itu banyak juga dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Nah kemudian pada pemilu tahun 2014 ya, suara Partai Demokrat pun terjun bebas alias anjlok. Jadi saat itu Demokrat ini hanya memperoleh 61 kursi yang semulanya ini 150 kursi. Nah suara Partai Demokrat pun kembali terus mengalami penurunan hingga pemilu tahun 2019. Jadi pada pemilu 2019 kemarin itu Demokrat ini hanya berhasil mendapatkan 54 kursi saja. Kasihan sekali kan Demokrat ini. Ya jadi kita lihat saja nantilah bagaimana suara Partai Demokrat di pemilu 2024. Apakah suara Partai Demokrat akan meningkat? Atau jangan-jangan ya justru suara Partai Demokrat ini akan semakin sekarat. Ya baiklah, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Suara Kaum Muda berikutnya.